Shalom. Ada sukacita saudaraku. Tuhan kita baik, katakan amin. Kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita berdoa Bapak Saudara. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, pagi yang indah, pagi yang luar biasa. Roh kami baik, jiwa kami baik, tubuh kami baik, semua karena pemeliharaan Tuhan atas kami. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa atas kami, kesehatan yang luar biasa atas kami, keluarga kami baik, bisnis kami baik, pelayanan kami baik, gereja kami baik. Kami bersyukur Bapak untuk pagi hari ini. Dan pagi ini kami mau meninggikan Raja di atas segala Raja, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kasih setianya kekal selamanya. Tuhan kita ajaib, katakan amin. Engkau ajaib Tuhan. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau mengabadiku, sedap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku.
Allah yang penuh kemuliaan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Oleh sebab itu hati kami bersyukur, sebab Engkau adalah jawaban atas kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hanya kepada-Mu lah kami berharap, sebab Engkau adalah kekuatan kami, sumber segalanya di hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Oh, sandaran hidup kami, pengharapan kami, Kaulah segalanya. Jesus, 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 sumber pengharapan, sumber kekuatan. Engkau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Engkau jawaban dalam hidup kami.
satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Berjalan bersamamu, ku takkan Engkaulah kekuatan kami goyah, Tuhan. sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, Sekali lagi hanya Kau. hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Tuhan, tempat kami berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kami tahu tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Tangan-Mu yang kuat selalu menuntun kami ke jalan yang baik. Kami tahu suatu situasi sekarang sulit Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, tangan-Mu selalu menopang setiap kami. Tangan-Mu menuntun kami Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak takut dan kami tidak gentar Tuhan. Nah, firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu memberikan kekuatan atas kami. Firman-Mu memerdekakan setiap kami. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Sampai dengan hari ini Tuhan tetap bersama dengan kami. Walaupun keadaan kurang bersahabat, tapi Tuhan tetap bersahabat. Itu sebabnya kami gak perlu pesimis. Kami tetap optimis. Karena ketika Tuhan bersama kami akan lalui bersama dengan Tuhan. Bicara firman-Mu pada saat ini, biarlah kebenaran firman-Mu boleh menambahkan nilai, memberdaya kemampuan kami. Dan firman-Mu bahkan membuat kami merdeka. Firman-Mu membuat kami jadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Dan firman-Mu bahkan membuat kehidupan kami menjadi keharuman bagi nama Tuhan. Demi nama Yesus, kita semua yang siap diberkati, sama-sama katakan, amin. Salam damai sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan boleh dipercayakan untuk melayani GBI Sungai Yordan Taman Ratu. Saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Marsudi dan seluruh pengerja dan seluruh jemaat yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Saya berdoa biar firman Tuhan yang disampaikan hari ini bisa mendatangkan berkat buat kita semua. Selamat menikmati firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema
makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan artinya adalah bebas, tidak terikat atau lepas dari tuntutan. Semua orang menginginkan namanya kemerdekaan. Namun ironisnya adalah walaupun kita sudah bebas dari jajahan negara asing, tapi kita masih banyak di antara kita yang terikat dengan dosa, obat-obatan, ketakutan, kekhawatiran, kegagalan, dan hutang piutang. Dan ada begitu banyak di antara kita yang sudah lelah dengan ikatan dosa yang membelenggunya dan ingin sekali merdeka. Karena memang dosa kenikmatan sementara, tetapi penderitaannya tidak sementara. Itu sebabnya kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat berharga bagi setiap kita. Bahkan banyak orang rela mati demi kemerdekaan bagi dirinya dan bagi bangsanya. Nah, saya mau bagi kepada kita semua ada 3 makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Yang pertama, setiap kita dipanggil untuk merdeka. Galatia pasal 5 ayat 13 bagian A dikatakan, firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Setiap kita, tanpa terkecuali, baik hamba Tuhan, anak Tuhan, pelajar, karyawan, pengusaha, ibu rumah tangga, dipanggil untuk merdeka dari hawa nafsu, kejahatan, dan dosa masa lalu kita. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang bukan sekedar mati, tapi hidup dari kematian. Yang tujuannya bukan membuktikan bahwa kita punya Tuhan yang hebat, tetapi menolong kita agar merdeka dari setiap dosa dan belenggu kita. Dibutuhkan bantuan yang lain untuk mengeluarkan kita dari belenggu dosa. Sebagai contoh adalah seekor lalat yang bebas terbang kemana saja dia mau pergi, sampai suatu saat dia masuk ke dalam toples yang berisi sirup, dan lalat itu nyangkut di sirup. Semakin mencoba dia terbang, semakin dia nyangkut. Berarti diperlukan bantuan dari luar untuk lalat itu bisa bebas atau merdeka dari belenggunya. Sama dengan hidup kita yang tadi bebas lalu nyangkut dengan dosa. Semakin kita coba keluar, semakin kita nyangkut, semakin kita terbelenggu. Makanya kita perlu bantuan dari Tuhan Yesus agar membebaskan kita. Dengan kita meminta ampun kepada Dia, mengundang Dia masuk dalam hidup kita. Galatia pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi kita dikenakan kuk perhambaan. Firman Tuhan mengendaki bahwa kita tidak lagi dibelenggu oleh kuk perhambaan karena kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Seandainya saudara sudah hidup di dalam Tuhan atau sudah jadi anak Tuhan, namun Anda masih jatuh bangun dalam dosa yang sama. Selain Anda mengaku kepada Tuhan, dosa-dosa Anda juga perlu mengaku kepada orang yang Anda percayai. Agar Anda bisa didampingi dan keluar dari belenggu dosa kita. Karena dibutuhkan bantuan yang lain. Agar kita bisa merdeka. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berarti kita bisa melihat dari firman Tuhan ini kita sembuh, kita merdeka, kita bebas dari kuk dosa karena kita berani saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa bukan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah buat dosa. Saling mengaku dosa berarti kepada orang yang Anda percayai. Kepada orang yang Anda nyaman untuk berbicara. Karena ini sebuah prinsip. Mengaku adalah awal daripada pemulihan. Dan pemulihan awal daripada terobosan. Berarti tidak pernah mengaku, kita tidak akan pernah bebas. Tidak pernah mengaku, kita tidak akan pernah pulih. Tidak pernah ngaku, maka kita tidak akan pernah mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena ini adalah sebuah prinsip. Mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Tetapi mengaku kepada sesama, belenggu dosa kita dilucuti. Jadi jika kita jatuh satu kali dalam dosa, kita masih malu mengaku pada sesama, cukup mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita. Waktu kita jatuh kali kedua di dosa yang sama, kita masih malu ngaku bersama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita, karena Dia Maha Pengampun. Kalau kita udah jatuh kali ketiga di dosa yang sama, kita masih malu ngaku bersama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi
Kalau kita masih jatuh lagi di dalam dosa yang sama, berarti kita gak cukup untuk mengaku pada Tuhan. Kita perlu berani mengaku kepada sesama, agar mereka bisa membantu kita, agar mereka bisa coaching kita, agar mereka bisa doakan kita, agar mereka bisa tolong kita sehingga kita keluar dari dosa yang belenggu hidup kita. Upah dosa memang maut, tapi sifat dosa itu mengikat. Jadi jangan pernah coba-coba atau cicip atau jajal dosa, karena sifat dosa adalah mengekang, membelenggu orang. Dan sifat dosa itu selalu mendatangkan penurunan dan kehancuran. Sedangkan kebenaran itu mendatangkan peningkatan dan kelimpahan. Kalau kita ingin mengalami peningkatan dan kelimpahan, kita harus hidup di dalam kemerdekaan. Sebab begitu kita hidup di dalam belenggu dosa, kita akan mengalami penurunan dan kehancuran. Kita bersyukur bahwa di sini kita punya komsel atau kita punya gereja, di mana kita punya pemimpin yang bisa diajak bicara, di mana kita berani mengakui dosa-dosa kita, di mana kita berani untuk jujur. Dan saya percaya mereka adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk bisa mendampingi kita sehingga kita bisa merdeka dan lepas. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Kalau kita berani bikin dosa, kita juga harus berani mengakui. Karena mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita, tapi mengaku kepada sesama, belenggu dosa kita dilucuti. Kalau Anda ingin mengalami kemerdekaan, Anda pengen mengalami kelegaan dan kebahagiaan, belajar berani untuk mengaku. Karena mengaku awal daripada pemulihan. Dan pemulihan awal daripada terobosan. Yang kedua, makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan harus dipertahankan. Galatia pasal 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Wow. Kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus harus dipertahankan. Jangan menggunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan sebagai kesempatan untuk kita menuruti atau memuaskan hawa nafsu. Maka kita akan dijajah kembali oleh dosa. Merdeka itu bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Merdeka itu artinya bebas dari dosa. Kebebasan artinya kita harus mengerti batasan. Sampai di mana wewenang kita. Seperti ikan, memiliki batasan wilayah di air. Begitu dia keluar dari wewenangnya atau keluar dari batasannya, ikan itu bisa hidup waktu diangkat dari air. Tapi gak lama dia akan mati. Sama dengan hidup ini. Tuhan sudah kasih kita kebebasan. Tuhan sudah kasih kita bebas dan merdeka dari dosa. Jika kita melewati batasan yang Tuhan sudah tentukan, maka kita tidak lagi merdeka. Kita akan jadi dibelenggu lagi. Saya teringat dengan firman Tuhan di mana kejadian Adam di Taman Eden. Dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya engkau pasti mati. Tuhan sudah kasih kebebasan bagi Adam untuk bisa menikmati semua tanaman yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan juga kasih batasan mengenai pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kau makan. Sebab ketika engkau makan, pada hari itu engkau akan mati. Dan ini rupanya sifat dasar manusia. Sudah puas, masih rakus. Sudah punya banyak, masih kurang. Sudah hidup merdeka, masih mau melewati batasan. Sehingga akhirnya dibelenggu lagi. Nah, menurut literatur, pada waktu Tuhan menciptakan tanaman di Taman Eden, ada lebih daripada 2.499 jenis tanaman. Sayangnya manusia masih belum puas dengan 2.499 jenis tanaman yang ada. Jenisnya, bukan buahnya, jenisnya. Dan kemudian dia mencoba untuk mengambil buah terlarang yang Tuhan perintahkan untuk jangan diambil. Ketika dia mencoba melewati batasannya, akibatnya dosa hadir di dalam manusia tersebut dan membelenggu manusia tersebut. Akibatnya bukan cuma manusia itu yang terbelenggu oleh dosa, keturunannya pun terbelenggu oleh dosa.
tanpa batasan, maka kekacauan akan terjadi. Adam yang harusnya hidup sehat, karena dia melewati batasan, akhirnya hidup tidak lagi mengalami kesehatan yang luar biasa, yang sempurna. Adam yang tadinya hidupnya tidak berkekurangan, tapi karena melewati batasan, akhir hidup di dalam kekurangan. Tanpa batasan menyebabkan kekacauan. Setiap jenis olahraga ada batasan. Bayangkan kalau sebuah permainan tidak dibatasi oleh garis, waktu, dan babak. Pasti tidak ada orang yang mau main sepak bola. Kalau lapangan itu tidak ada garisnya. Tidak ada batasan, artinya tidak ada aturan. Berarti tidak bisa menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mana orang yang keluar dan mana orang yang akan masuk dalam lapangan. Pertandingan tidak akan menjadi seru jika tidak ada batasan. Pasti tidak akan ada penonton yang mau menyaksikan pertandingan tersebut. Hal yang sama, perlu ada batasan untuk membuat hidup ini bergairah. Hidup ini teratur. Sebab tanpa batasan yang adalah kekacauan, bahkan mengakibatkan kepada kematian. Kita berani bawa keluarga dan anak-anak kita yang masih kecil ke kebun binatang, sekalipun ada binatang buas di sana. Karena ada batasan antara kita dan binatang-binatang buas tersebut. Selama kita masih ada dalam batasan, kita aman. Dan bebas melakukan apa saja yang kita mau. Memberi makan binatang tersebut, ataupun kita memfoto dari jarak yang jauh, dan lain sebagainya. Namun, kalau kita coba melewati batasan dan buka kandang singa tersebut, bukan hanya nyawa kita yang terancam, nyawa orang-orang di sekeliling kita pun ikut terancam. Batasan membantu kita mengikuti aturan main. Itulah yang kemudian melindungi kemerdekaan kita, kedamaian kita. Kalau kita mau melindungi kesehatan, kita harus hidup dalam batasan yang ditentukan oleh dunia kesehatan. Ada batasan aman kadar gula dalam darah. Ada batasan aman untuk kolesterol, asam urat. Ada batasan aman untuk tekanan jantung. Dan ada batasan-batasan yang lain nih, untuk menentukan keamanan kesehatan kita. Kalau kita berada di luar batasan aman yang ditentukan di dunia kesehatan, pasti kita ada dalam bahaya. Dan kita akan kehilangan kesehatan kita. Dan semua aktivitas kita akan terganggu. Gak ada orang yang suka dengan namanya sakit. Tapi seringkali karena kita gak mengerti batasan, akhirnya penyakit itu masuk di dalam tubuh kita. Batasan itu baik untuk melindungi kemerdekaan kita. Kalau kita sakit, kita jadi gak lagi merdeka. Tapi kalau kita sehat, kita merdeka. Kalau kita ingin mengalami kemerdekaan secara finansial, kita harus hidup dalam batasan yang sudah ditentukan. Jangan sampai over limit atau mengeluarkan uang lebih besar pasak daripada tiang. Apa yang terjadi kalau kita tidak memperhatikan batasan keuangan kita? Kita nggak bisa kuasa diri, maka kita akan masuk dalam jerat utang, mengakibatkan hidup kita dalam penderitaan, dikejar-kejar sama penagih utang. Jadi kemerdekaan harus dipertahankan dengan menjaga diri untuk tidak keluar dari wewenang kita dan terus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, makna dari kemerdekaan yang sesungguhnya terjadi ketika kita melayani yang lain. Galatia 5:13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wow. Untuk kita bisa mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, kita perlu melayani yang lain. Karena hidup ini bukan bicara tentang diri kita sendiri, tapi hidup ini bicara tentang yang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia butuh yang lain. Yang lain butuh kita. Yang dimaksudkan firman Tuhan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, artinya begini, jika kita happy, bantulah buat mereka yang susah hidupnya sehingga mereka bisa happy. Jika kita bisa makan, mari bantu orang lain yang susah makan. Jika kita bisa berobat, mari bantu orang lain yang gak bisa berobat. Itu namanya
Kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Jika kita punya tempat tinggal, mari kita bantu orang yang kehilangan tempat tinggal. Jika kita punya income, mari kita bantu buat orang-orang yang kehilangan income hari-hari ini. Jika kita merdeka, mari bantu orang lain yang masih terbelenggu hidup mereka, sehingga mereka bisa mengalami kemerdekaan juga. Karena kita ditentukan bukan untuk diberkati saja, tapi kita ditentukan untuk jadi berkat. Jadi kemerdekaan itu bukan cuma milik kita pribadi, kemerdekaan milik bersama. Setiap orang layak menerima kemerdekaan. Apa yang terjadi jika mereka yang terikat dengan dosa tidak kita bantu layani, maka mereka akan binasa. Dan mereka bisa mempengaruhi yang lain, menularkan yang lain. Seperti anak yang terikat dengan narkoba, kalau kita nggak tolong, dia akan overdosis, dia akan game over. Dan dia juga akan mempengaruhi yang lain, akan mempengaruhi generasi muda yang lain, menyebabkan bahaya buat anak cucu kita, membahayakan kemerdekaan kita dan keluarga kita. Akan banyak orang yang terikat dengan drug, dan mereka akan melakukan begitu banyak kekacauan. Apa yang terjadi jika mereka yang gak bisa makan, gak bisa berobat, kita diamkan, kita gak tolong, maka mereka akan buat kejahatan yang membahayakan kita dan keluarga kita. Kita harus memperhatikan secara khusus kepada anggota tubuh yang sedang sakit. Sebab kalau kita tidak obati, maka membahayakan seluruh tubuh kita. Sebagai contoh, kalau kita kena luka di tangan atau kaki kita nggak obati, maka bisa terinfeksi atau kena tetanus yang menyebabkan demam tinggi dan berakhir kepada kematian. Penyakit yang simpel dan sederhana, kalau kita nggak obati, akan menyebabkan bahaya besar. Hal yang sama kalau kita nggak tolong mereka yang susah, yang simple, akan menyebabkan bahaya yang besar, bukan cuma untuk mereka, tapi untuk kita juga, untuk kebersamaan kita. Beberapa hari yang lalu, kami diberi kabar oleh tim konselor kami. Ada beberapa orang yang coba mau bunuh diri. Karena mereka udah gak kuat lagi memikul beban dan masalah mereka. Untungnya, mereka sempat kontak ke tim konselor kami. Dan mereka akhirnya bisa didampingi, didoakan, dikuatkan, dilayani, dinasihati, dibimbing sehingga akhirnya mereka pulih dan mereka bisa punya pengharapan kembali. Berarti kita bisa melihat orang putus pengharapan sekalipun bisa punya pengharapan kalau ada orang-orang yang mau mendampinginya, yang mau menolongnya. Sebetulnya kegelapan tidak pernah ada di sekitar kita. Kenapa kegelapan ada? Karena terang tidak bercahaya. Yang kita perlakukan untuk mengusir kegelapan yaitu nyalakan pelitamu, nyatakan kebaikanmu, tegakkan keadilan, bantulah yang lain. Maka kegelapan akan sirna dari sekeliling kita dan bahkan dari bangsa kita. Di masa pandemik ada begitu banyak orang yang sedang membutuhkan bantuan dan perhatian kita. Yang kita perlu lakukan adalah mari kita bisa kontribusi apa yang kita bisa lakukan untuk mereka. Baik melalui doa, pemikiran, dana, waktu, atau skill kita. Sehingga mereka bisa keluar dari keterpurukan. Dan kita bisa menikmati kebahagiaan. Dan kita bisa mengecap kemerdekaan yang sesungguhnya. Hal ini bisa terjadi kalau kita nggak menutup mata untuk mereka. Karena firman Tuhan berkata ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Arti firman Tuhan artinya gini, bukan cuma kebahagiaan kita miliki, mereka miliki. Bukan cuma mereka miliki, tapi kita miliki. Ketika mereka pulih, ketika mereka bangkit, ketika mereka bisa sembuh, ketika mereka bisa mapan kembali. Kebahagiaan itu bukan cuma mereka nikmati, tapi kita nikmati. Dan kita akan ada di dalam kedamaian di kota dan bangsa kita. Jadi kita belajar hari ini makna kemerdekaan. Yang pertama, setiap kita dipanggil untuk merdeka. Yang kedua, kemerdekaan harus dipertahankan, diperjuangkan dengan menjalankan batasan dan aturan yang sudah berlaku. Dan ketiga, kemerdekaan sesungguhnya terjadi ketika kita mulai belajar melayani orang lain. Saya berdoa agar hidup Anda bisa terus merdeka
dan menolong sesama, sehingga ada begitu banyak orang yang bisa mengalami kelegaan lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami, yang telah menolong kami, sehingga kami belajar hari ini untuk kami yang merdeka, kami yang masih terikat dengan dosa, kami perlu mengakui di hadapan Tuhan. Dan kami juga mau mengaku kepada sesama. Ketika kami saling mengaku dosa, maka kami sembuh. Kami merdeka, kami pulih, kami bebas. Tolong umat-Mu yang sedang terikat dengan hawa nafsu, biar Kau boleh bebaskan mereka. Biar Tuhan boleh tolong mereka. Buat umat-Mu yang saat ini sedang sakit, biar Kau juga boleh menyembuhkan mereka. Belas kasihan-Mu turun. Terimalah kesembuhan dari Tuhan dalam nama Yesus. Buat umat-Mu yang saat ini sedang terikat dengan hutang, Tuhan bantu dan tolong supaya ada cara-Mu yang ajaib dan hikmat-Mu, sehingga mereka bisa melunaskan hutang-hutang yang ada. Buat umat-Mu yang sedang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang menghantui hidup mereka, biarlah Tuhan memberikan sukacita dan pengharapan hari ini juga, saat ini juga, dan terimalah dalam nama Yesus. Buat mereka yang sedang berduka cita, kehilangan orang yang mereka cintai, biarlah ada kekuatan Tuhan, sehingga mereka boleh merdeka dari duka cita menjadi sukacita. Ratapan mereka menjadi tari-tarian di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa mereka, biarlah mereka yang sudah mengalami kemerdekaan bisa mempertahankan kemerdekaan mereka dengan mengikuti firman Tuhan dan menjaga batasan wilayah, otoritas, dan wewenang mereka. Mampukan mereka dan ingatkan mereka, taruh pagar api berduri supaya mereka tidak keluar rencana Tuhan, tapi paksakanlah rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Demi nama Yesus, hamba juga berdoa, biarlah mereka juga boleh jadi berkat bagi banyak orang. Walaupun mungkin di dalam keterbatasan mereka masih bisa menolong suatu hal yang luar biasa dan mulia. Dan Tuhan perhitungan hal itu. Dan kami akan melihat melalui hidup mereka. Maka akan begitu banyak orang yang dimerdekakan, dibebaskan dari belenggu dan ikatan mereka. Dan pasti setiap umat-Mu yang menolong sesama, mereka akan makin diberkati dan mengalami kebahagiaan sejati. Demi nama Yesus, kita semua yang siap diberkati, mari angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kau berlimpah-limpah, memperoleh darahmu ke kanan ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, membuat setiap usahamu berhasil, dan studimu tidak ada yang gagal. Dan kiranya Tuhan melindungi kau dari segala malapetaka, sakit, penyakit, mara bahaya yang sakit sekalipun sudah disembuhkan Tuhan. Dan berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu. Sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Shalom, saya Pendeta Robin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Peta Indonesia, ingin menghimbau jemaat gereja-gereja dan juga masyarakat luas untuk meningkatkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita melakukan 5M. Yang pertama, memakai masker kalau bisa ganda. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Serta tambahan satu, yang keenam, menerima vaksinasi. Mari kita juga berdoa supaya Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan. Tuhan memberkati.